Di masa pandemi ini, banyak dari kita yang mengkhawatirkan beberapa hal. Salah satunya, mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk imunisasi anak-anak kita. Jangan ragu untuk imunisasi di masa pandemi, karena setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan membuatkan janji temu untuk imunisasi. Imunisasi adalah hak setiap anak. Ayo, berikan imunisasi pada anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi ini, banyak dari kita yang mengkhawatirkan beberapa hal. Salah satunya, mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk imunisasi anak-anak kita. Jangan ragu untuk imunisasi di masa pandemi, karena setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan membuatkan janji temu untuk imunisasi. Imunisasi adalah hak setiap anak. Ayo, berikan imunisasi pada anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi ini, banyak dari kita yang mengkhawatirkan beberapa hal. Salah satunya, mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk imunisasi anak-anak kita. Jangan ragu untuk imunisasi di masa pandemi, karena setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan membuatkan janji temu untuk imunisasi. Imunisasi adalah hak setiap anak. Ayo, berikan imunisasi pada anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Adek, jangan takut ya. Udah selesai, Bu. Cepet juga ya. Sudah ya, imunisasi adik sesuai jadwal hari ini. Ya, emang benar kalau adek sudah diimunisasi jadi panas nanti sehat nggak ya? Jangan khawatir, Ade pasti sehat. Kakak dulu sempat imunisasi loh. Dan sekarang kakak tumbuh jadi anak sehat, ya kan? Yeay, jadi adek sudah diimunisasi dong. Udah dong. Nenek. Wah, dari mana ini? Dari puskesmas. Kebetulan hari ini jadwalnya Ade diimunisasi. Nek, adek sudah diimunisasi. Wah, hebat. Nenek senang. Ayo imunisasi. Imunisasi aman agar anak sehat dan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Adek, jangan takut ya. Udah selesai, Bu. Cepet juga ya. Sudah ya, imunisasi adik sesuai jadwal hari ini. Ya, emang benar kalau adek sudah diimunisasi jadi panas nanti sehat nggak ya? Jangan khawatir, Ade pasti sehat. Kakak dulu sempat imunisasi loh. Dan sekarang kakak tumbuh jadi anak sehat, ya kan? Yeay, jadi adek sudah diimunisasi dong. Udah dong. Nenek. Wah, dari mana ini? Dari puskesmas. Kebetulan hari ini jadwalnya Ade diimunisasi. Nek, adek sudah diimunisasi. Wah, hebat. Nenek senang. Ayo imunisasi. Imunisasi aman agar anak sehat dan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Adek, jangan takut ya. Udah selesai, Bu. Cepet juga ya. Sudah ya, imunisasi adik sesuai jadwal hari ini. Ya, emang benar kalau adek sudah diimunisasi jadi panas nanti sehat nggak ya? Jangan khawatir, Ade pasti sehat. Kakak dulu sempat imunisasi loh. Dan sekarang kakak tumbuh jadi anak sehat, ya kan? Yeay, jadi adek sudah diimunisasi dong. Udah dong. Nenek. Wah, dari mana ini? Dari puskesmas. Kebetulan hari ini jadwalnya Ade diimunisasi. Nek, adek sudah diimunisasi. Wah, hebat. Nenek senang. Ayo imunisasi. Imunisasi aman agar anak sehat dan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Adek, jangan takut ya. Udah selesai, Bu. Cepet juga ya. Sudah ya, imunisasi adik sesuai jadwal hari ini. Ya, emang benar kalau adek sudah diimunisasi jadi panas nanti sehat nggak ya? Jangan khawatir, Ade pasti sehat. Kakak dulu sempat imunisasi loh. Dan sekarang kakak tumbuh jadi anak sehat, ya kan? Yeay, jadi adek sudah diimunisasi dong. Udah dong. Nenek. Wah, dari mana ini? Dari puskesmas. Kebetulan hari ini jadwalnya Ade diimunisasi. Nek, adek sudah diimunisasi. Wah, hebat. Nenek senang. Ayo imunisasi. Imunisasi aman agar anak sehat dan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Adek, jangan takut ya. Udah selesai, Bu. Cepet juga ya. Sudah ya, imunisasi adik sesuai jadwal hari ini. Ya, emang benar kalau adek sudah diimunisasi jadi panas nanti sehat nggak ya? Jangan khawatir, Ade pasti sehat. Kakak dulu sempat imunisasi loh. Dan sekarang kakak tumbuh jadi anak sehat, ya kan? Yeay, jadi adek sudah diimunisasi dong. Udah dong. Nenek. Wah, dari mana ini? Dari puskesmas. Kebetulan hari ini jadwalnya Ade diimunisasi. Nek, adek sudah diimunisasi. Wah, hebat. Nenek senang. Ayo imunisasi.
Imunisasi aman agar anak sehat dan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua orang tua yang telah memiliki anak, terutama usia balita, bagaimana? Masih rutin cek buku kesehatan anak atau buku KIA-nya? Itu loh, buku yang ada jadwal imunisasi anaknya. Masih sesuai jadwal kan? Atau jangan-jangan masih ada yang khawatir nih mau bawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas? Wajar kok, tapi ingat, imunisasi itu penting banget karena imunisasi itu bisa mencegah terjadinya wabah. Nah, untuk informasi, imunisasi yang ada di Indonesia yang tersedia itu mulai dari imunisasi dasar lengkap dan imunisasi tambahan, di mana semuanya ini penting. Kalau sampai terlewat, waktu pemberian imunisasi ya bisa mundur deh. Nah, meskipun kita masih di masa pandemi, puskesmas dan rumah sakit semua sudah bisa dan sudah wajib melayani si kecil untuk mendapatkan imunisasi. Biasanya, fasilitas kesehatan yang ada juga memisahkan antara layanan imunisasi dengan layanan untuk anak yang sakit. Ingat, tetap jalani protokol kesehatan yang tepat, mulai dari menggunakan masker untuk pendampingnya juga dan anaknya yang di atas 2 tahun. Kemudian, jaga jarak antrean dan sering-sering mencuci tangan. Nah, satu lagi nih yang wajib diperhatikan, bahwa orang tua dan pengasuh semua juga harus dalam kondisi yang sehat ya, dan jangan terlalu ramai. Yang antar cukup 1 orang saja deh agar menghindari kerumunan. Untuk memaksimalkan efek imunisasi pada anak, usahakan untuk selalu memenuhi kebutuhan gizinya, ya baik melalui pemberian air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping yang sehat. Nah, pada beberapa jenis vaksin, apabila setelah diimunisasi, si kecil bisa jadi agak rewel karena demam, atau ada nyeri, atau bengkak pada area bekas suntikan. Untuk mengatasinya, mudah saja, siapkan obat penurun panas dan mengurangi nyeri. Biasanya, reaksi tersebut akan hilang dalam 1-2 hari. Bila anak mengalami kejadian tadi, Bapak Ibu bisa memberinya kompres hangat juga. Dan obat penurun panas tadi diberikan setiap 4-8 jam sekali. Cukup pakaikan anak ke baju yang tipis, ya nggak perlu diselimuti. Kalau kondisinya tidak segera membaik, bawalah anak untuk periksa kembali ke dokter. Sekali lagi, asal kita disiplin menerapkan protokol kesehatan, aman kok imunisasi anak. Jadi, jangan tunda imunisasi meski saat pandemi. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di
webinar hari ketiga dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam. Webinar ini mengusung tema Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap. Baik Bapak Ibu semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oh, baik. Sebelumnya, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Gigi Tessa dan rekan saya Dianita Putri dari Puskesmas Tiban Baru selaku host dan co-host pada webinar kali ini yang akan menemani Bapak Ibu semua selama webinar ini berlangsung. Hari ini kita akan sama-sama membahas atau lebih ke sharing ya mengenai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus diwaspadai yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Emiyanti Tarigan dari Puskesmas Saipanas dan moderator kita itu Dr. Esni dari Puskesmas Tiban Baru. Saya ingin menyapa dulu Dr. Emiyanti. Selamat pagi Dr. Emiyanti. Ya, selamat pagi dok. Oke, Dok ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Kalau untuk Dr. Esni, selamat pagi Dr. Esni. Selamat pagi Dr. Tessa. Ya, semoga sehat selalu ya Dok ya untuk kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai webinar kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib webinar, yaitu yang pertama, peserta mengaktifkan kamera, menggunakan background atau latar, sediakan jika menunggu. Itu ada di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Kedua, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi selama webinar berlangsung. Yang ketiga, format nama tampilan akun peserta dengan nama dan underscore asal instansinya. Kemudian yang keempat, link absensi akan di-share di pertengahan atau di akhir webinar pada kolom chat Zoom. Ini supaya nanti teman-teman atau Bapak Ibu kan semua bisa mendapatkan sertifikat, jadi harus isi absensi ya. Kemudian yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung dan mikrofonnya dapat diaktifkan kembali saat sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya adalah perkenalkan, ini ada biodata singkat dari moderator kita, yaitu Dr. Esni Hestuti, tempat tanggal lahir Sungai Pakning, tanggal 2 Februari 1973, berumur 49 tahun. Dr. Esni adalah dokter umum di Puskesmas Tiban Baru sejak tahun 2018. Dan Dr. Esni pun di Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 1993. Baik, Dr. Esni, kita langsung ke Dr. Esni ya. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Dr. Tessa. Dengaran suara saya, Pak? Dengar dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu kepada seluruh peserta webinar dan narasumber yang hadir pada hari ini. Selamat datang narasumber, para peserta dari Puskesmas Kota Batam, kemudian dari Dinas Kesehatan. Senang sekali kami dari Puskesmas Tiban Baru dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi informasi melalui webinar pada siang hari ini tentang topik yang akan kita bahas mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus diwaspadai. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari ketiga dari rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang sebelumnya telah berlangsung melalui seminar hari pertama itu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian hari kedua itu topiknya tentang imunisasi bagi bayi baru lahir, dan pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus diwaspadai. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya untuk memandu acara ini. Dengan terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan narasumber pada hari ini. Beliau adalah Dr. Emiyanti Tarigan. Beliau lahir di Medan pada tanggal
16 Februari 1982. Saat ini usia beliau 40 tahun, masih muda ya dok. Kemudian jabatan saat ini adalah dokter umum dok ya, fungsional di Puskesmas Sungai Panas. Adalah lulusan dari Universitas Metodis Indonesia ya di Medan. Kemudian ini moto hidup dari Dokter Emi yaitu jadilah berkat bagi orang lain. Motonya sangat bagus ya dok ya. Oke, untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Dokter Emi. Waktu yang akan kami berikan sekitar 30 menit ya dok untuk menyampaikan materi. Kepada Dokter Emi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya diberikan kesempatan untuk membawakan ataupun sharing ya dengan topik KIPI ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Imunisasi telah diakui sebagai upaya pencegahan suatu penyakit infeksi yang paling sempurna dan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi kita ketahui bahwa imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit. Ya, kemarin waktu webinar sebelumnya ya udah di-sharingkan oleh Dokter Puskesmas Mentarau apa-apa saja penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi. Yang kedua, peningkatan pemberian imunisasi harus diikuti dengan peningkatan efektivitas dan keamanan vaksin. Ya, jadi kita tahu kalau vaksin mulai dari prosesnya, tahap-tahapannya sampai mengikuti tahap fase 1, 2, dan 4, maka sebelum dipasarkan, dipantau terlebih dahulu, setelah itu baru dipasarkan ataupun kita sebagai pelakunya harus lebih untuk mengawasi keamanan vaksin tersebut. Walaupun demikian, peningkatan penggunaan vaksin yang meningkatkan kejadian ikutan pasca imunisasi sering sekali kita dapati ketika kita melakukan vaksinasi. Next. Ya, apa itu KIPI? Ya, jadi para peserta webinar mungkin sudah mengetahui, ini cuman refresh ulang. KIPI adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi. Ya, jadi menjadi satu perhatian dan diduga ada hubungannya dengan imunisasi. Ya, next. Kita ketahui bahwa imunisasi menyebabkan sistem kekebalan tubuh penerima bereaksi terhadap antigen yang terkandung di dalam vaksin, sehingga memicu terbentuknya antibodi. Jadi, hal ini merupakan wajar, biasanya bersifat sementara, dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Next. Ya, kita ketahui ada bahwa kandungan vaksin itu terdiri dari antigen, adjuvan, antibiotik, dan pengawet. Kalau antigen sendiri itu adalah suatu zat ya, suatu zat yang menyebabkan
sistem imun yang menghasilkan antibodi. Sedangkan ajupan kita ketahui yang berfungsi sebagai meningkatkan respon imun terhadap vaksin. Kalau antibiotik yaitu fungsinya mencegah kontaminasi bakteri selama proses pembuatan. Nah, kandungan vaksin juga yang terakhir ada pengawet. Pengawet itu yaitu mencegah kontaminasi bakteri atau jamur terhadap vaksin. Contohnya mungkin golongan formaldehid ya. Di sini kita masuk ke dalam cara pemberian vaksin sekilas aja mungkin ada pemberian oral ya. Ada UPV, rotavirus, intramuskular diberikan secara intramuskular, ada TT, TD, TT, hepatitis, IPP, HIB, PCV7, ataupun vaksinasi COVID yang sudah kita jalanin. Subkutan diberikan secara subkutan, ada campak, demam kuning. Sedangkan yang diberikan secara intradermal yaitu BCG. Jadi ini sekilas saja. Next. Ya, jika diklasifikasikan KIPI menurut kausalnya, maka ada yang pertama reaksi yang berkaitan dengan kandungan vaksin, yaitu contohnya jika kita memberikan vaksin pada anak, yaitu vaksin DPT, maka akan menimbulkan demam pada si anak tersebut. Yang kedua, reaksi yang berkaitan dengan defek atau kualitas vaksin atau cacat produk. Ya, misalnya contohnya vaksin rotavirus generasi pertama. Yang ketiga, ada reaksi yang berkaitan dengan kekeliruan prosedur ataupun pemberian imunisasi. Misalnya transmisi infeksi melalui vial multidosis yang terkontaminasi. Atau ini sering mungkin terjadi kurang steril ya, salah satu contohnya, atau kesalahan prosedur yang lain harusnya diberikan secara intramuskular, kita berikan secara subkutan misalnya ya. Yang keempat, reaksi yang berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan yang berhubungan dengan imunisasi atau reaksi suntikan. Contohnya vasovagal sinkop pada seorang dewasa muda setelah imunisasi. Ya, ini sering ya kita jumpai di lapangan. Yang kelima, yaitu kejadian atau koinsiden, yaitu secara kebetulan. Contohnya, setelah divaksin dia merasakan demam, dan ternyata ditemukan di hasil pemeriksaan darahnya ada parasit malaria atau dalam darahnya. Next. Oke, jadi jenis KIPI kita masuk ke KIPI non serius. Apa itu KIPI non serius? Ya, KIPI non serius adalah kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan resiko potensial pada kesehatan pada si penerima imunisasi. Ya, ini biasanya bersifat sementara. Misalnya demam yang suhunya juga tidak terlalu tinggi, 37,8 derajat Celcius, mual, muntah, ataupun sakit kepala. Ya, kemarin saya pribadi suntik Moderna, vaksin Moderna, yang saya rasakan demam 37,5 ya, terus nyeri di bekas suntikan, ya,
terasa nyeri atau susah untuk digunakan. Ini adalah termasuk jenis KIPI yang non serius. Next. Nah, jika kita mendapati KIPI yang non serius, mungkin langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama kita tetap tenang menghadapi pasien. Yang kedua, kita istirahat atau menyarankan pasien untuk beristirahat. Jika dibutuhkan seperti obat penghilang rasa sakit atau misalnya demam, kita berikan sesuai dosis yang dianjurkan, dan kita edukasi pasien untuk minum air putih dengan cukup. Jadi ini penanganan KIPI yang sering sekali kita berikan kepada pasien jika ada yang mengalami reaksi yang ringan. Ya, jadi jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, kita edukasi lagi pasien, tetap dilakukan gerakan dan gunakan lengan seperti biasa. Apabila bengkak, kita bisa menyuruh pasien tersebut untuk mengkompres dan minum obat. Jadi semua kejadian atau reaksi yang ditimbulkan secara ringan ini harus kita laporkan, ya, kita laporkan setelah vaksinasi ke petugas kesehatan. Jadi semua keluhan, semua reaksi yang dialami setelah vaksinasi harus dilaporkan ke petugas kesehatan. Mungkin kita pernah mendapatkan pasien akibat baru disuntik Astra misalnya, jadi melapor ke puskesmas karena ada bengkak atau nyeri di bekas suntikan, contohnya. Next. Yep. Kita masuk kepada KIPI yang serius. KIPI yang serius ini adalah KIPI yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena setiap kejadian medik setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan, dan kematian, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, jadi biasanya ada, kalau diperhadapkan dengan KIPI serius itu ada reaksi anafilaktik shock, ya, yaitu yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat yang membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Ya. Next. Nah, ini ya anafilaksik. Apa itu anafilaksis? Reaksi alergi berat yang berpotensi mengancam nyawa dan dapat terjadi dalam waktu hanya beberapa detik sampai dengan menit setelah terjadinya paparan terhadap zat atau alergen seperti makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan sebagainya. Nah, jadi yang mengancam nyawa itu kita ketahui bahwa gejalanya yaitu ada bercak merah atau sering kita kenal dengan eritema, urtikaria, dan gejalanya detak jantungnya cepat, ada kesulitan bernapas, sampai dengan penurunan tingkat kesadaran, maka ini yang harus perlu diwaspadai. Karena apa? Karena bisa mengancam nyawa. Next. Ya. Jadi ini langkah-langkah penanganan anafilaktik shock ya. Jadi ini mungkin hanya refresh. Sering sekali kita baca ya pedoman seperti ini, tapi ketika di lapangan ada pasien yang anafilaktik, kita gugup. Jadi
ini harus kita tangani secara benar. Yang pertama mungkin sebagai sharing saja, kita Puskesmas Sungai Panas kemarin pernah vaksinasi massal di Pasir Putih, ya. Jadi bersama dengan Puskesmas Tanjung Buntung, sasarannya pada saat itu kalau saya tidak salah 1.200 orang. Jadi bayangin pasar Pasir Putih dipenuhi dengan 1.200 orang. Jadi kebetulan pada saat vaksinasi berlangsung, ada laki-laki umur 20 tahun, ya, laki-laki umur 20 tahun yang ingin mendapatkan vaksinasi. Setelah kita suntik pada saat itu, dia mendapatkan vaksin AstraZeneca pada saat itu, maka masuk ke ruang observasi, duduk sekitar 5 menit, dia tumbang. Ya, jadi dia tumbang pada saat itu, maka riwehlah semuanya ya biasanya ya. Jadi pasiennya tumbang, kita masukkan ke ambulan pada saat itu. Kebetulan yang cek bukan saya. Jadi memang kalau vaksinasi massal kita harus menyiapkan anafilaktik ya, anafilaktik kit ya. Jadi pada saat itu kita periksa tekanan darahnya turun, nadinya juga cepat ya. Terus pada saat itu kita lakukan injeksi epinefrin. Epinefrin kita lakukan, kita berikan epinefrin 0,5 mg pada saat itu. Setelah itu kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kota. Kemarin Dokter Ika ya, Dokter Ika, maka menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros. Ya, jadi kita kasih epinefrin, setelah itu kita kasih oksigen. Setelah kita kasih oksigen, kita langsung larikan ke Rumah Sakit Awal Bros pada saat itu juga. Jadi alhamdulillah diobservasi selama 30 menit sampai dengan 1 jam pada saat itu semuanya baik-baik saja dan pasien disuruh pulang. Ya, jadi jika kita menghadapi anafilaktik shock, jadi makanya kita harus melakukan injeksi epinefrin atau adrenalin secara intramuskular, yaitu di regio medio anterolateral paha, ya, dosisnya 0,5 pada dewasa, pada anak-anak 0,3. Jadi kita letakkan pasien ini dalam posisi yang paling nyaman, ya, terlentang, dan kita jika ada distress pernapasan atau muntah, maka elipasi ekstremitas bawahnya. Kemudian setelah itu jika diperlukan oksigen, maka kita akan memberikan oksigen terhadap pasien. Langkah berikutnya kita lakukan pemberian cairan, ya. Setelah itu kita monitor tekanan darahnya, denyutnya, jantungnya, pernapasannya, ya, semuanya tanda-tanda vitalnya kita tuliskan, kita catat, dan yang terakhir tandai atau kartu vaksinnya ditandai, dicatat, sehingga pasien tersebut tidak boleh lagi mendapatkan jenis vaksin tersebut. Jadi mungkin
Kalau kita di puskesmas perkotaan, aksesnya cepat ya. Jadi seperti yang kami alami kemarin, itu kita langsung ke rumah sakit yang terdekat pada saat itu. Jadi kita nggak pasang infus pada saat itu, karena dengan dikasih adrenalin aja cukup, dan sampai di rumah sakit awal bros pasiennya udah bangun ya. Jadi pada saat itu kita hanya melakukan injeksi epinefrin secara intramuskular 0,5 cc 0,5 miligram. Ya, jadi itu yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan pada saat vaksinasi massal kemarin di Pasir Putih ya. Next. Ya, ini selalu kotak kit anafilaktik ini harus kita bawa kemana-mana ya setiap melakukan vaksinasi, karena ini salah satu kotak yang menolong kita jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi isinya mungkin kita semua sudah tahu, ini cuma refresh ulang. Isinya adalah 1 ampul epinefrin, 1 speed 1 ml, 1 infus set, 1 jarum infus untuk bayi dan balita ataupun orang dewasa kalau kita melakukan vaksinasi COVID-19 ya, 1 kantong NaCl 0,9%. Nah, ini refresh aja. Next. Oke, ini ketika kita mendapatkan laporan adanya KIPI yang serius, KIPI non serius, semua akan kita catat dan kita laporkan. Nah, formnya ini bisa kita dapatkan, ini ya, dari sini kita dapatkan, ya, dari www.keamananvaksin.kemenkes.go.id. Bisa kita download. Nah, semua puskesmas saya pikir ini semua punya ada ya. Jadi form KIPI non serius, form KIPI serius, form investigasi, semuanya kita di puskesmas ada. Dan ketika ada laporan atau pasien, maka kita tuliskan sesuai dengan form tersebut. Oke, next. Ya, ini alur pelaporan KIPI non serius ya. Jadi puskesmas mendapatkan pasien ya. Ketika ada laporan, puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota. Setelah itu di cross check ya, di cross check pasiennya tersebut ya, ditulis sesuai dengan form KIPI. Setelah itu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi ya. Setelah itu Dinas Kesehatan Provinsi meng-cross check ulang kembali ya, meng-cross check ulang kembali. Setelah itu Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan ke Subdit Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes RI. Jadi ini laporan ya, laporan KIPI yang harus kita laporkan sesuai dengan tanggalnya. Kalau dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota itu setiap tanggal 5, kalau dari kota ke provinsi setiap tanggal 10, kalau dari provinsi ke Subdit Imunisasi Ditjen P2P itu setiap tanggal 15. Ini mungkin hanya pengulangan saja. Next. Ya, ini pemantauan dan penanggulangan KIPI serius. Ya, jadi KIPI serius ini juga harus dipantau
ketika kita dapat laporan, maka dari masyarakat sama seperti yang tadi, ya, masyarakat melapor ke puskesmas, ya, puskesmas melakukan pelacakan segera mungkin. Setelah itu, puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota, dan Dinas Kesehatan Kota juga turun ke lapangan untuk melihat, ya. Setelah itu, dari Dinas Kesehatan Kota, maka biasanya kalau serius dia ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Rumah sakit juga melaporkan datanya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam waktu 24 jam. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengirimkan laporannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan di sini berkoordinasi dengan Komda KIPI, ya, yang di daerah. Setelah itu juga Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi juga dengan Balai POM. Ya, setelah berkoordinasi maka Komda KIPI akan melaporkannya ke Komnas KIPI. Ya. Setelah itu ke Ditjen P2P dalam kurun waktu 24 sampai 72 jam. Setelah itu Ditjen P2P dan Badan POM berkoordinasi dengan Balai POM juga. Setelah itu melihat bagaimana produsen vaksinnya. Setelah semuanya rampung, maka akan dilaporkan ke pusat, yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi ini alur pemantauan dan penanggulangan KIPI serius. Ya, jadi KIPI yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat harus segera kita respon, diinvestigasi, dan laporannya segera dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ini mungkin hanya pengulangan saja. Puskesmas kayaknya sudah hafal betul alur ini, ya. Oke, next. Nah, ini tindakan apa yang harus dilakukan jika didapati ada laporan KIPI serius? Ya, yang pertama otomatis ada pelaporan, ya. Pelaporannya itu yang petugas imunisasi yang menerima laporan kasus KIPI dari masyarakat harus langsung melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten Kota. Ya, yang di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga melaporkan ke Pokja KIPI Kabupaten Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, jadi dilaporkan. Yang pertama ada pelaporan. Yang kedua, setelah ada pelaporan, apalagi yang harus dilakukan? Maka akan dilakukan investigasi. Investigasi ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh petugas Dinkes Kabupaten Kota bersama dengan Dinkes Provinsi dan Puskesmas yang melakukan investigasi ke lapangan. Jadi melihat langsung, ya. Melihat langsung. Setelah itu, yang ketiga, setelah ada pelaporan, setelah dilihat langsung, diinvestigasi, maka akan diaudit. Diaudit oleh Komda KIPI. Ya, Dinkes Provinsi melaporkan hasil investigasi dan laporan lengkap ke Komda KIPI, ya, Pokja KIPI Kabupaten Kota. Untuk selanjutnya, Komda KIPI bersama Pokja KIPI melakukan audit klasifikasi, sehingga hasil audit diteruskan ke Komnas KIPI. Selanjutnya, Komnas KIPI akan melakukan audit kausalitas. Hasil audit akan diteruskan ke Dirjen P2P tadi, ya. Oke, next. Nah, Komite Pengkajian dan Penanggulangannya dari KIPI itu
ada komite nasional, yaitu Komnas PP KIPI, di mana komite ini bersifat independen yang melakukan pengkajian dan penanggulangan laporan KIPI di tingkat nasional. Dan SK-nya juga dari Menkes. Kalau komite daerah atau Komda, sering disebut dengan Komda KIPI, itu independen yang dilakukan pengkajiannya untuk penanggulangan laporan KIPI di tingkat daerah atau provinsi, dan ini SK-nya dari gubernur atau pimpinan provinsi. Next. Oke, masuk kita kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang pertama, KIPI adalah suatu keadaan alamiah yang dapat terjadi pada semua vaksin. Sebagian besar bersifat ringan dan dapat hilang tanpa atau dengan pengobatan. Yang kedua, tenaga medis harus memberikan vaksinasi yang aman dan dapat memberikan penanganan jika terjadi KIPI. Yang ketiga, perkuat sistem surveillance dan pelaporan KIPI secara pasif sebagai upaya tata laksana terhadap kemungkinan keadaan meningkatnya laporan KIPI, baik ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga, KIPI dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilakukan harus dilakukan pencatatan dan pelaporan serta dilaporkan. Oke, demikianlah hasil sharing kita pada hari ini. Semoga teman-teman puskesmas atau sejawat sekalian bisa memahami, bisa mengerti, bisa menambah sedikit dari apa yang saya sharingkan tadi di atas. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dr. Emi atas pemaparan dokter tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan singkat dari narasumber kita. Dok, ternyata satu vaksin itu sebenarnya sudah lengkap ya dok ya. Ada ininya apa namanya tuh? Lengkap pokoknya, ada antibiotik juga, ada antigennya, kemudian ada adjuvan juga ya, ada pengawetnya juga, sebenarnya sudah lengkap sih. Kalaupun terjadi KIPI itu kan biasanya karena reaksi ya dok ya, karena reaksi yang berkaitan dengan produknya, kemudian ada kualitas vaksin juga sangat pengaruh ya, kemudian berkaitan dengan SOP juga ya dok pada saat pelaksanaan, dan berkaitan juga dengan kecemasan yang berlebihan ya dok ya dari peserta vaksinasi ya dok. Vaksinasi ya benar. Ketika awal-awal kita melakukan vaksinasi COVID ya dok ya, banyak sekali keluhan ya, walaupun dibilang klasifikasinya ringan ya dok ya. Mungkin karena kecemasan ya dok ya dari ini ya para peserta vaksin ya waktu itu ya. Cuman akhir-akhir ini kita perhatikan semakin sedikit ya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat seperti itu. Baiklah, kita akan buka sesi diskusi pertanyaan dari para peserta selama 15 menit ke depan. Para peserta bisa bertanya langsung kepada narasumber kita dengan mengangkat tangan ataupun bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke. Sepertinya belum ada dok, belum ada ini ya. Belum yang ada. Mau sharing juga nggak apa-apa. Iya, yang mana tahu mau sharing-sharing ya kan dok. Puskesmasnya. Benar. Mana tahu ada pernah terjadi ya kejadian. KIPI yang serius ya kan. Sharingkan kepada teman-teman yang lain. Iya, silakan sharing juga ya, biar kita iya kan dok di sini ya. Jadi biar sama-sama tahu ya, jadi sama-sama belajar kalau menghadapi KIPI yang serius itu gimana. Kadang suka gugup ya. Iya benar. Gugup apalagi kalau misalnya
dilakukan di vaksinasi massal, ya kan? Benar sekali. Ya. Kalau dia cuman pingsan, kita kasih teh manis sih bangun lagi biasanya ya. Itu ingatnya awal-awal dulu ya dok ya? Iya. COVID ya. Itu di vihara itu kerjaan saya begitu tuh. Iya. Kasih kue, kasih teh manis, bangun, aman berarti. Awal-awal ya dok ya? Iya. Ya. Banyak informasi-informasi yang salah mungkin terkait imunisasinya juga ya kan dok, menyebabkan lebih ke stresnya ya, reaksi KIPI-nya itu ya, lebih kecemas ya pesertanya ya, sehingga timbul keluhan-keluhannya. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang klasifikasinya tidak begitu berat ya dok. Oke. Ya, ini Pak Joni ada yang mau bertanya sepertinya, Dokter Esni. Iya. Atau mau berbagi? Oke, kami persilahkan kepada ini. Izin Bu, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Bu. Nah pagi, Bu, Pak. izin Bu. Untuk KIPI ini ada batas maksimal waktu kah Bu yang dikatakan KIPI? Karena saya pernah menemukan beberapa orang dia udah melakukan vaksinasi COVID beberapa bulan yang lalu, terus dia mengatakan saya sering pilek ya Pak kalau sudah dilakukan vaksin ini ya, pilek paling mudah pilek gitu. Kalau misalnya ada teman kita yang pilek, saya ikut-ikutan pilek gitu, saya ikut-ikutan demam gitu. Apakah itu termasuk KIPI? Kemudian apakah KIPI ini ada batas waktu maksimal itu dikatakan KIPI gitu? Iya. Oke. Terima kasih Bu, itu aja Bu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, bisa langsung Dokter Emi menjawab. Oke, jadi makasih untuk Pak Joni ya pertanyaannya. Jadi yang dikatakan KIPI tadi kan kita ketahui bahwa dilakukan ada hubungannya dengan imunisasi. Setelah dilakukan imunisasi, maka diduga menjadi perhatian yang berhubungan dengan imunisasi. Ya, itu pengertian KIPI tadi ya. Jadi misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, setelah melakukan imunisasi apa gitu, dia selalu flu ya, begitu ya, selalu flu. Batasannya sih KIPI ini 1 bulan ya, 1 bulan setelah dilakukan imunisasi. Jika ada gejala ringan atau gejala yang serius, kalau dia serius itu langsung kita lihat gejalanya. Tapi kalau yang ringan itu batasannya 1 bulan untuk KIPI ya. Jadi yang ringan misalnya setelah vaksin saya kok jadi semakin gampang flu, sebenarnya sih bukan karena vaksinnya, tapi mungkin pada saat flu itu imunitas si ibu turun begitu. Jadi kalau kita ketahui kalau yang KIPI yang serius itu dia langsung terjadi setelah suntikan atau vaksinasi. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak. Mungkin ada yang mau nambahin. Terima kasih Bu. Iya Pak. Dari Dokter Emi. Oke, ada lagi yang akan bertanya kepada Dokter Emi atau mau sharing-sharing boleh terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Dokter Emi, ada juga yang bertanya Dokter Emi, apakah boleh vaksinnya supaya tidak terjadi KIPI, vaksinnya dibagi 2 aja, setengah dosis saja seperti itu Dokter Emi. Bagaimana Dokter Emi? Oh gitu. Setengah dosis ya? Iya, seperti itu. Untuk menghindari terjadinya KIPI, apakah boleh diberikan setengah dosis saja? Ada juga pertanyaan dari vaksin gitu. Iya, kalau menurut yang dari Juknis Kementerian, kan kita bekerja sesuai Juknis Kementerian ya. Jadi kemarin saya ikut pelatihan vaksinasi COVID, jadi kita harus memberikan sesuai dosis. Ya, jadi kalau 0,5 dosis pertama itu harus kita berikan sebegitu, nggak boleh separuh. Karena apa? Karena yang pertama itu sesuai Juknis, terus yang kedua itu memang seperti dosis itu kan udah ada takarannya, aturannya.
Jadi itu yang harus kita ikutin mungkin. Mungkin ada tambahan dari Dinas Kesehatan Kota kali yang mau menyampaikan tentang ini. Mungkin tentang ini ya bisa dari Dinas Kesehatan, mana tahu ada Ya. mau menambahkan. Ya, ada masukan ya. Masukan dari Dinas Kesehatan. Iya. Dari pertanyaan apakah Karena mengurangi sesuai juknisnya kan memang harus 0,5. Oke. Sepertinya tidak ada. Teman-teman ada yang kira-kira ingin sharing atau bagaimana lagi? Masih kita buka kesempatan bertanya kepada narasumber. Dan disinilah kita bisa bertanya ya, sehingga apa yang menjadi keraguan jadi bisa terjawab pada saat ini. Oke. Dokter Emi, jadi kalau misalnya ada seseorang mengalami keluhan setelah dilakukan vaksin, nah itu ada caranya kita bisa membedakan tidak dokter dengan penyakit ini karena vaksin atau penyakit yang lainnya, dok? Ya, jelas ya. Kita kemarin punya satu kejadian juga. Ada anak ya berumur 18 bulan kalau saya tidak salah. Kemarin divaksin, ini sharing ya dok. Kemarin divaksin DPT ya, DPT lanjutan, DPT 3 lanjutan. Ya, setelah divaksin itu biasanya kan kalau vaksin DPT itu si anak biasanya demam ya. Iya. Demam. Petugas kita juga udah memberikan edukasi kalau nanti anaknya demam ya Bu, kalau demam Ibu boleh kasih paracetamol dengan dosis 3 kali 1 sendok teh. Terus kalau misalnya ada bengkak di daerah penyuntikan nggak usah takut, nanti Ibu bantu kompres. Itu udah diberikan kepada si ibu. Setelah itu si ibu pulang, anaknya demam. Setelah demam, dia datang lagi ke puskesmas kita. Setelah datang ke puskesmas kita berikan edukasi lagi. Karena kemarin dia bilang sudah diberikan paracetamol atau obat penurun demam, tidak ada kurangnya dok demamnya dengan dokter UGD pada saat itu. Jadi setelah itu kita berikan penjelasan dan kompres, banyak minum dan banyak makan, udah dikasih tahu. Pulang lagi, pasiennya datang lagi. Jadi kita bingung dibuatnya ya. Jadi datang lagi kurang puas. Nah, jadi dia ini mengira habis divaksin anakku demam. Sebelum divaksin anakku baik-baik saja. Nah, seperti itu mungkin. Jadi karena kita juga pada saat itu melihat kondisi anaknya memang pada saat dibawa ke UGD demamnya 38 ya, 38. Orang tua tidak punya BPJS, maka tindakan yang kita lakukan karena dia udah berulang kali untuk datang ke puskesmas kita, akhirnya kita rujuk ke RSUD pada saat itu. Jadi kita rujuk ke RSUD, kita antar ke RSUD, nah ke bagian UGD-nya, di RSUD dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Pada saat itu hasil pemeriksaan darahnya normal, ya, leukositnya normal, trombositnya normal, HB-nya juga bagus, tapi masih juga demam. Jadi pada saat itu si anak dirawat, naik turun demamnya masih, di rumah sakit juga masih, dikonsulkan ke dokter anak. Pada hari keduanya diperiksa lagi,
hasil pemeriksaan darahnya, maka dokter anak menyampaikan bahwasanya ini ada infeksi virus. Ya, jadi bukan karena vaksin. Ya, jadi ini kejadian yang kami dapatin ya, dilihat dari hasil pemeriksaan darahnya. Jadi disimpulkan bahwa si anak tersebut bukan KIPI, bukan karena vaksin, tapi karena infeksi dari virus. Itu mungkin dok yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Emi. Pertanyaan saya sudah dijawab ya. Apakah ada para peserta lain yang mungkin mau bertanya kepada Dokter Emi? Waktu kita masih ada 5 menit lagi. Kita beri kesempatan lagi kepada para peserta untuk bertanya kepada Dokter Emi terkait kejadian ikutan pasca imunisasi. Mungkin apakah petugas mungkin ada mengalami mendapatkan kasus ya, ataupun dari peserta vaksin sendiri yang mungkin mengalami KIPI ini, walau ringan ataupun berat, boleh sharing di sini ya Dokter Emi ya. Ya, boleh. Jadi sama-sama belajar kita. Ya, berbagi pengalaman. Pengalaman seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan kemarin ya dok, ketika vaksin booster ya, memang banyak ya dok kejadian ikutan pasca imunisasi, walaupun itu ringan ya dok ya. Iya. Yang ringan ya, kita hampir semua waktu itu yang pertama merasakannya, karena mungkin vaksin pertama kita kan Sinovac ya dok ya. Iya benar. Nggak ada gejala ya dok. Jika dapat vaksin booster dengan Moderna ya, kita teman-teman juga boleh dibilang tumbang ya. Juga banyak peserta vaksin dok yang mendapatkan booster dengan Moderna, rata-rata seperti itu memang keluhannya. Oke, ada yang bertanya sepertinya, silahkan. Ya, ini ada yang bertanya nih. Izin dok, untuk pembiayaan KIPI baik untuk pasien BPJS atau pasien non BPJS kasusnya seperti apa? Oke, jadi ini saya langsung jawab aja ya. Jadi kebetulan pasien kami kemarin itu dia tidak punya BPJS. Jadi kita kirimkan ke RSUD. Kalau KIPI, kalau pure KIPI itu ditanggung pemerintah. Ya, jadi kemarin dia tidak punya BPJS, maka dialihkan ke urus Jamkesda pada saat itu. Ya, jadi pasien diurus Jamkesdanya. Jadi tidak memakai pada saat itu pasien tidak keluar duit karena dia tidak punya BPJS, dan kita masukkan ke dalam pasien Jamkesda. Ya, jadi pemerintah yang bayar, gitu dia. Jadi pembiayaan KIPI-nya tidak dipungut biaya pada saat itu di RSUD, ya begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab untuk Bapak Joni Putra dari PKM Jabi ya. Oke, cukup jelas ya pemaparan dari Dokter Emi. Ada lagi yang kira-kira mau dipertanyakan? Oke, mana? Oh, udah selesai. Kalau tidak ada, sampai saya pada akhir acara ya dok. Kesimpulannya, ketika terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kita sebagai petugas harus tetap tenang ya dok ya. Harus tetap tenang, kemudian memberikan edukasi kepada yang mengalami untuk juga tetap tenang jika terjadi reaksi yang kira-kira masih bisa kita tangani ya. Kita anjurkan untuk istirahat, kemudian bila perlu minum obat ya sesuai dengan keluhan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melaporkan semua reaksi atau kejadian kepada petugas dan dinas kesehatan. Oke. Demikian saja teman-teman, kemudian para peserta webinar, selesai sudah pemaparan dari Dr. Emi, diskusi dan tanya jawab. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama menjadi moderator. Saya kembalikan kepada host untuk selanjutnya. Baik, terima kasih
Esni yang telah memandu webinar kita. Dan terima kasih juga untuk Dr. Enianti ya dok atas pemaparannya. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Sebelum menutup acara webinar ini, kita akan mendokumentasikan hari ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Boleh rekan-rekan Bapak Ibu semua bisa dinyalakan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu semua, ingin mengingatkan kembali untuk agar kita mendapat sertifikat, Bapak Ibu semua dapat mengisi daftar hadir pada link yang telah di-share di chat ya. Dan jangan lupa 3 hari ke depan masih ada webinar. Untuk besok Selasa tanggal 19 April kita ada webinar mengenai pentingnya imunisasi campak dan rubella yang akan disampaikan oleh Dr. Tanti dari Puskesmas Rempang Cate. Mengucap terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Eni. Terima kasih para peserta. Sampai ketemu di webinar berikutnya.